Baik, selamat pagi, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Haleluya. Baik, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan lagi dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Gong si pacai. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian bahwa kita sudah menikmati sukacita, saudara sudah boleh menikmati liburan-liburan yang cukup panjang, ya kan? Dan saya percaya hari ini ada kesegaran-kesegaran baru. Besok kita akan mulai aktivitas kita lagi untuk melakukan semua tugas pekerjaan kita, dan hari kita perlu sesuatu yang baru dalam hidup kita untuk menguatkan hati dan pikiran kita, sehingga sepanjang minggu kita jalani kita akan menikmati kemenangan dalam Tuhan. Walaupun saya percaya dan yakin bahwa pasti ada pertantangan, ada pergumulan dalam semua yang kita jalani, tapi hari ini saya percaya saudara akan dikuatkan, diberkati, saudara akan diberikan hikmat Tuhan untuk menjalani hari yang kita jalani. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Melani bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Tentunya kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita lagi menggunakan kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan ini. Saya percaya masing-masing kita mempunyai pengalaman. Seperti tadi Mayor bilang, ada tantangan, ada pergumulan, tapi kita tidak perlu khawatir ya. Ada Tuhan yang tetap setia di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam setiap pergumulan kita beroleh kemenangan. Tuhan adalah pengharapan kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu yang Tuhan berikan, karya terbesar yang ada di dalam, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Dia juga menyelamatkan kita semua. Di atas kayu salib Dia mati, yang akan diperingati bulan depan, dan biarlah kita terus memuliakan nama Tuhan karena anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Nya besar. Kebaikan Tuhan, tapi biarlah kita terus menyembah Tuhan. Kita bersyukur selalu di dalam Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita berdiri, kita nyanyikan lagi, Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa
Tuhan adalah harapan kita semua. Biarlah kita terus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kita membalas semua kebaikan yang Tuhan berikan? Biarlah kita terus menyembah Tuhan, bersyukur selalu kepada Tuhan, perbuatannya yang ajaib. Padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan menebus dosa kita di atas kayu salib. Karya yang terbesar yang Tuhan sudah lakukan untuk keselamatan hidup kita. Terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, terbesar dalam hidup kita, Dia yang menyelamatkan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan memberi kita hidup yang baru. Karya yang luar biasa yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk apapun yang kau alami sepanjang minggu ini. Bersyukurlah untuk hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, bahkan hal yang menyenangkan sekalipun yang kita alami. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mintalah urapannya, rohnya turun atas kita, sehingga kita terus boleh masuk, menikmati dan mengalami berkat Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kasih Tuhan, kasih. Bersyukur Tuhan.
Kasih Yesus. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua kami, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya urapan-Mu atas kami Bapa, kami diberkati, kami dikuatkan, kami boleh memuliakan dalam ibadah ini. Karena seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pada akhirnya, kami tabiskan, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa. Yesus menuntut selamat kami kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri, kita membacakan pengakuan iman bala keselamatan sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman bala keselamatan yang terdapat di dalam buku nyanyian halaman 400 dan 401. Pengakuan iman bala keselamatan kita baca bersama-sama. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan
dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan kita memuji-muji nama Tuhan di dalam buku Balaksamatan nomor 129 yang mengatakan, hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan. Kita bersuka dalam ibadah ini, kita bersuka. Hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan, dan Dia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Ayat 2. Tuhan Allah yang mulia, pujilah namanya, dan kita jadi dombanya, dijaga olehnya. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Ayat ketiga. Masuk dalam halamannya dan bersukaria, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Ayat keempat. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya, Haleluya. dan segala bangsa masyurkan cintanya yang sia. Bersukalah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Ya, saya mohon jemaat bangkit berdiri kembali ya. Kita menyanyikan dengan lebih bersukacita lagi. Kita nyanyikan Tuhan terbesar dan mulia. Lalu dilanjutkan dengan tinggi namamu dipuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau Terbesar dan mulia, biarlah semua Mari kita semua memuji Tuhan.
memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang besar. Dia sungguh amat besar. Kita nyanyikan nyanyian ini, Allah kita besar. Dia memiliki kuasa besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup Dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita ulangi lagi kita. Dia Sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar. besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya Tepuk tangan yang besar. keras ya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, Sekali lagi. Oh haleluya, besarkan namanya. oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar. Hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas
kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, Jiwaku ditebus olehnya. jiwaku ditebus olehnya, Sekali lagi. jiwaku ditebus olehnya. Ya, silakan duduk. Haleluya ya, kita sudah memuji-muji nama Tuhan dengan semangat. Saya percaya bahwa Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberikan kesempatan bagi kita masing-masing memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui kolekte, melalui persembahan yang lainnya. Kita menyanyikan nyanyian nomor 431 di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat kedua, Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. kita bergirang. Kita bergirang, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat 3, biarpun dengan tangis Tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan. Nanti Tuhan berikan kita selamat datang, kita akan bersuka dalam surga terang. kita bergirang. Kita bergirang, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergirang. Bawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Mayor Nyonya Tampu Bolon akan berdoa untuk doa syafaat dan persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena terlalu baik Tuhan atas hidup kami. Engkau telah pelihara kami sepanjang minggu ini, dan kami boleh ada di hari perhentianmu hari ini. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang telah kami alami. Kami tahu semua dalam pengetahuan-Mu Bapa, dan kami bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk ada dalam rumah Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu ini Bapa. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, hadirat-Mu memberkati kami sekalian. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Engkau cukupkan dalam hidup kami. Kami boleh makan dan minum sepanjang minggu ini, dan kami juga hari ini dapat memberikan persembahan kami untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan semua persembahan-persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Dan hamba berdoa, Tuhan kembalikanlah berkat-Mu melalui usaha pekerjaan semua jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami tahu Bapa Engkau akan perintahkan berkat-Mu tercurah untuk memenuhi segala keperluan-keperluan mereka, tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Dan biarlah Bapa sepanjang minggu ke depan berkat-berkat baru tersedia di tengah-tengah kehidupan umat-Mu.
Kami juga berdoa Bapa, jika ada yang mereka mengalami kelemahan tubuh, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan biarlah mereka boleh mengalami akan kekuatan baru tiap-tiap hari. Dan biarlah mereka terus memuji-muji Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang tidak dapat beribadah karena lanjut usia. Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Ada Ibu Santoso, ada Bapak Sui, ada Ibu Sindong. Tuhan lawatlah mereka hari ini. Tuhan berikan mereka damai sejahtera-Mu. Yang masih dalam kelemahan tubuh, orang tua kami, Bapak Sur dan Ibu, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga menjamah pulihkan kekuatan daripada Bapak Sur, Bapak, sehingga dia boleh mengalami kekuatan-kekuatan baru tiap-tiap hari, dan dia boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cilani. Terima kasih Tuhan, pemulihan-Mu hari demi hari kami boleh melihat, dan biarlah segala usaha yang dilakukan pun diberkati oleh Tuhan. Berikanlah sehat dan kuat kembali Tuhan, sehingga juga dapat beribadah di tempat ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Lingga. Tuhan juga berkati mereka, berikan juga mereka terus kekuatan, kesehatan dalam lanjut usia ini Bapa. Bapa di sorga, terima kasih sebab Tuhan sungguh luar biasa melawat umat-Mu dengan kasih dan setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan khusus bagi anak kami Brian, tak henti-hentinya Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami menanti waktu-Mu Tuhan berkarya, memberikan kesembuhan sempurna, sehingga Brian tidak cuci darah lagi. Tetapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang akan memberikan sehat kuat, dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh tubuhnya, karena dia adalah milik Tuhan. Dan kami bersyukur karena sampai hari ini, tiap-tiap hari Tuhan berikan Brian kekuatan, kesehatan untuk menjalani aktivitas perkuliahannya. Kami serahkanlah dia terus Tuhan kepadamu. Kami percaya waktu Tuhan yang indah, dia akan mengalami karya Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Cilidia Bapa. Terima kasih Tuhan juga sehat kuatkan tiap-tiap hari. Berikan dia sukacita untuk mengalami semua hal. Kami tahu Tuhan waktu-Mu yang indah juga Engkau akan memberikan dia kekuatan, kesehatan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka, mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami tahu Tuhan tangan kasih-Mu, Engkau akan melawat mereka. Kami juga bersyukur untuk Bapak Simon yang Tuhan juga sehat, kuatkan, pulihkan. Dan kami terus menantikan Bapak pertolongan-Mu, sehingga Bapak Simon terus boleh mengalami kekuatan kesehatan tiap-tiap hari. Dan biarlah dia boleh melihat Tuhan begitu luar biasa memberikan dia kesembuhan saat dia mengalami berbagai macam kelemahan tubuh. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tuhan juga berkati mereka, walaupun mereka jauh, mereka mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati, ada Dr. Elda, ada keluarga Tobias, ada saudara Dana, ada Edwin, ada anak kami Edgar, ada Renaldi. Tuhan berkatilah mereka. Mereka harus terpisah dengan keluarga, dengan orang tua karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati mereka hari ini. Bapa di sorga, kami khusus berdoa lagi untuk bangsa dan negara kami. Beberapa hari lagi Tuhan, kami akan memilih pemimpin kami yang baru. Tuhan, Engkau akan menolong dalam minggu-minggu tenang ini Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan menghantar semua warga masyarakat di negara ini, dan Tuhan membimbing setiap mereka, dan Tuhan yang akan menuntun hati mereka memilih siapapun Tuhan. Kami percaya itulah yang Tuhan pilih dan itulah yang terbaik untuk mengayomi bangsa dan negara ini Bapa, sehingga kami tetap menjalani hari-hari kami di negara ini hidup dalam damai sejahtera, dan boleh terus perekonomian semakin dipulihkan, dan segala kekayaan alam yang ada akan diberkati oleh Tuhan untuk memenuhi keperluan-keperluan seluruh warga masyarakat yang ada di negara ini Bapa. Dan kami serahkan Tuhan pemilihan ini, biarlah semuanya berjalan dengan tuntunan daripada Tuhan. Aparat keamanan yang menjaga, biarlah semua Tuhan juga tolong mereka, dan perjalanan pemilihan umum
hidup dalam damai sejahtera, tidak ada kerusuhan, tidak ada segala sesuatu yang merugikan bangsa ini, tapi biarlah semuanya dalam kendali Tuhan, sehingga Bapa kami boleh dengan penuh sukacita memilih pemimpin yang baru. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya ini, Tuhan juga memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan berikan kami kedamaian, perlindungan Tuhan, sehingga acara pemilihan di kota ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh aktivitas kami, pelayanan Tuhan di tempat ini, mulai dari orang muda, orang dewasa, Tuhan akan memberkati seluruh kegiatan ibadah kami. Berikanlah kami hati yang selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan, menghadiri setiap ibadah-ibadah yang telah ditetapkan, sehingga Bapa kami boleh melihat saat kami hidup dalam persekutuan yang indah, maka Tuhan hadir memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk semuanya, kami siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu Sersan Mayor Korps akan menyampaikan firman. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Bapa seluruh persiapannya. Tuhan pakailah dia hari ini untuk boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Korps Bapak Yupito, kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Pengertian kita terbatas, tapi kiranya Roh Kudus memimpin kita dalam mengerti firman Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan nanti boleh menempati hati kita menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita menyanyikan satu nyanyian, penolongku yang selalu setia, dia yang memenuhi keperluan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia selalu menolong kita. Dia sahabat kita. Dan biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita ulangi nyanyian ini, penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia, Tuhan Maha
keyakinan kita, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan yang dari Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran hamba-Mu. Dan kami berdoa, kiranya lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Urapi semua jemaat-Mu, agar lebih memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan untuk siap diterapkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir secara onsite maupun online. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak berkesudahan. Dan kami percaya kami tetap menanti tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu, supaya hidup kami menjadi berkat dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Supaya lebih jelas ya. Busek tertawa-tertawa. Kapan-kapan kamu harus di sini supaya bisa menjelaskan firman Tuhan dengan benar. Dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 hingga sampai 26. Ya. Saya tidak baca semua, tapi pada intinya hanya satu kalimat, bahwa dunia tidak menjanjikan, bahwa dunia memberikan ketidakpastian di dalam kehidupan manusia sejak dari kitab Kejadian. Kemudian saya ambil lagi di dalam Roma 8 ayat 1 hingga 28, di situ ditentukan bahwa kita senantiasa berharap kepada Tuhan, kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan, dan saudara akan mengalami perkara-perkara ajaib. Di antara daripada Kejadian hingga dengan kitab Roma, proses itu yang kita harus pelajari. Ya, karena kalau hanya mendengar firman tanpa direnungkan dan kita tidak akan mengerti akan proses, tentunya kita akan sulit. Di dalam bisnis pun, ya, proses itu adalah number one. Ya toh? Coba sekarang, kuliner kok paling gampang toh? Busek kan katanya membuka kuliner ya. Prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau prosesnya salah, hasilnya pasti salah. Kita di tahun yang lalu, tema daripada teritori Bala Keselamatan adalah seirama dengan Roh Kudus. Di tahun ini, biarlah apimu terus menyala. Kemudian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu perintah itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya kemarin juga pasti semua hampir banyak orang yang Chinese telah merayakan Hari Raya Imlek, ya. Yang tentunya itu artinya adalah lembaran baru. Ada berkat yang dibagi-bagi pada saat itu. Biasanya itu berupa angpau ya. Jadi angpau itu yang sampulnya merah, ya toh. Mau tah katanya. Ini Pak Roni nanti dijawab ya. Lah, kita buka hanya satu ayat saja ya. Yohanes 10 ayat 10b. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita mengamini ayat ini. Roma 10 ayat Yohanes 10 ayat yang ke-10 ya. 1, 2, 3, belum. Pencuri datang Hanya untuk mencuri dan membunuh Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, silakan duduk. Ini angpau yang Tuhan berikan pada pagi hari ini kepada semua saudara-saudara. Saya kemas di dalam berita keselamatan juga. Saya tidak akan keluar dari apa yang ada di dalam Alkitab dan apa yang sudah digariskan oleh Komandan Teritorial ya.
Ini majalahnya di bulan Januari ya. Tapi nanti saya akan ulas lebih lanjut. Seringkali ya, satu ayat ini aja ya kita pakai. Aku datang supaya kita semua ini mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kata-kata hidup itu sebetulnya ya hidup ya, bertumbuh ya toh, bukan nyungsep ya. Kalau ada yang membaca berita bala keselamatan ini yang ditulis oleh Komandan Teritorial ya, ini fotonya ini. Saya rasa semua kenal ya. Ini pada bulan Januari ya. Di sini diceritakan mengenai Rasul Paulus ya. Kemudian kalau saudara belajar di dalam api penyembahan itu apa artinya? Doa. Doa yang paling luar biasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah doa penyembahan ya. Dan api ini menandakan kehidupan. Kita lihat lilin itu. Lilin itu bernyala berarti akan memberikan hidup dan terang menerangi orang. Kemudian roh yang menyala-nyala, roh yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ada perintah yang jelas, jangan kendor kerajinanmu. Yang ada hubungannya dengan tuntunan daripada Tuhan, ikutlah aku dan layanilah dia. Ya. Nah, saya agak terusik atau saya menyenangi daripada yang di sini, yang di paling bawah, nanti saudara bisa baca sendiri ya. Bagaimana dengan semangat penyembahan dan persembahan Anda? Mari dekatkan diri kepada Allah melalui ibadah bersama orang-orang percaya lainnya. Niscaya Anda akan dikejutkan mendapati hidup Anda atau hidup saudara-saudara sekalian berkelimpahan. Amin. Itu angpo yang paling besar. Kalau angpo kan nilainya kecil, ada yang cepek, gocap, ya, also dan bahkan ada yang lebih ya. Tapi ini berkat yang luar biasa. Berkelimpahan itu artinya apa? Berkelimpahan itu kalau saudara tahu gelas yang diisi penuh, luber, pas, ya. Jadi tidak kecil, yang masih merasa kecil, belajar akan prosesnya. Saya akan jelaskan tidak terlalu lama juga. Tapi saudara tahu intinya, dasarnya ada, saudara bisa terapkan sendiri. Karena memang saya adalah orang yang mengaplikasikan di dalam firman, di dalam kehidupan saya tularkan. Ya. Dengan segala kelimpahan, meski mungkin secara ekonomi Anda bukan orang kaya, tetapi hidup kita adalah berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tentunya ukuran yang dipakai manusia pada saat ini adalah biasanya apa? Materi kan? Apakah orang yang kaya juga akan merasakan hidup yang berkelimpahan? Belum tentu. Apakah orang yang pintar merasakan hidup berkelimpahan? Belum tentu. Ya. Kita hidup di dalam perjanjian baru, kata-kata hidup di dalam perjanjian baru, itu ada 135. Dan ada kata-kata berkat yang ada di dalam Alkitab, jumlahnya adalah 365. Jadi itu perbandingannya. Artinya untuk kita menerima berkat, lihatlah dalam hal ini dalam satu sudut pandang yang benar. Sehat rohaninya, sehat spiritualnya di dalam konteks kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lah, di dalam hal ini, seringkali di dalam kehidupan manusia, Yesus sendiri ketika dalam perjalanan hidupnya, di detik-detik untuk melakukan karya keselamatan, dia ketika berdoa pada saat itu, murid-murid Tuhan yang selalu diajak ada 3. Dan Alkitab mencatat, ngantuk. Berarti kan enggak semangat kan kalau ngantuk gitu tuh. Nah, di dalam hal ini tentunya kita harus melihat janji Tuhan. Setiap orang yang percaya selalu mengikut Dia dan saudara akan menerima kehidupan kekal. Dan biasanya ada kelebihan. Orang yang mengikuti Tuhan dan orang yang tidak mengikut Tuhan. Apa?
Gampang lah paling kata-kata. Dari tindak tanduk. Udah itu aja, enggak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong spiritualnya apa, dari tindak tanduk. Betul kan? Sejak kapan? Sejak dari sekolah. Sudah diajarin dia ilmu agama. Dan saya akan jelaskan. Kapan seseorang itu sudah memulai menjadi manusia rohani. Itu bedanya antara orang Kristen dan tidak. Manusia rohani, ya. Yang pertama adalah saat saudara sudah menerima hidup baru, baik melalui bangku tobat atau pertobatan, atau pada saat saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, sudahkah kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya? Ukurannya sederhana aja kok, nggak usah repot-repot. Kalau belum, saudara jangan menyalahkan yang di atas. Kita sendirilah yang salah di dalam menjalani kehidupan. Nah, di dalam ada janji Tuhan, orang Kristen tuh enggak mati, enggak. Ya, coba kita lihat kalau di dalam satu masa perkabungan. Orang Kristen itu aneh ya kalau dalam sudut yang lain, dalam sudut kepercayaan yang lain. Orang udah mati, anaknya kok enggak nangis ya? Ada yang menangis memang, ada juga yang enggak menangis. Karena tergantung dalam iman ya iman, yang tahu adalah dirinya. Dan Roh Kudus itu ada yang tahu juga dirinya. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, tidak bisa. Dia berada di dalam hati kita yang paling kecil, di tempat paling dalam. Apa yang dirasakan, hanya bisa dirasakan. Bahwa ada hubungan atau tidak, atau kita sudah menerima Tuhan dengan sesungguhnya. Nah, ketika kita menjadi seorang Kristen yang benar, kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari hukuman neraka yang kekal. Dan kita merubah menjadi ciptaan yang baru, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kemudian kita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita dan selalu menyalahkan yang di atas atau Tuhan. Sudahkah saudara membangun komunikasi yang baik kepada Tuhanmu? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, tapi dia gagal melakukan suatu komunikasi dengan Tuhan. Hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Kalau itu gagal, susah kita untuk memperoleh, mendekati kesempurnaan daripada Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, hidup yang berkelimpahan itu tentunya didambakan oleh setiap orang, dan khususnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima baptisan daripada Roh Kudus. Tapi aneh, saya katakan, ketika saudara sedang galau, bete, apa yang dilakukan? Drakor paling, ya toh? Netflix paling, dari pagi hingga malam, mungkin lupa tidur. Ya. Belum lagi yang mungkin dalam kita sedang mempunyai rumah tangga, apa yang dilakukan ketika saudara mengalami suatu masalah, khususnya di dalam krisis ekonomi. Pinjol kan, paling gampang. Jangan sekali-sekali kita pakai pinjol. Orang yang sepandai apapun bisa kena. Orang perbankan pun yang saya pernah ngomong juga bisa kena. Begitu saudara klik, uangnya sudah langsung ditransfer. Tapi bunganya minta ampun luar biasa. Dan kadang orang menjerit-jerit karena ada di belakangnya itu adalah teror yang begitu banyak. Ya. Tapi Tuhan sudah menjanjikan kepada setiap orang yang percaya adalah ketika kita sudah menerima daripada Roh Kudus, berkat Tuhan itu sudah dijanjikan. Berkat apa aja? Masa depan kita ditanggung oleh Dia. Rumah tangga
kita diberkati ketika kita meminta pertolongan Tuhan atau Kristus hadir di dalam rumah tanggamu. Kemudian kesehatan kita. Siapa yang bilang kesehatan itu murah? Sekalipun sekarang di mana-mana itu rumah sakit ada. Saya puji Tuhan. Enggak mau ke rumah sakit. Kita mau tanya dulu pada yang di atas. Tapi jangan niru saya, karena kadar seseorang itu berbeda. Ya. Kemudian dijamin juga ekonomi dan pekerjaannya. Percuma kita kalau kita mengikut Tuhan, tidak tahu proses yang benar. Seperti di dalam pengakuan iman yang bala keselamatan yang tadi kita ketahui. Tubuh, jiwa, dan roh senantiasa terpelihara sempurna. Angel loh itu. Karena apa? Mangsanya, kedagingan kan, angel loh. Saya sendiri tidak merasa so suci loh. Saya selalu meminta Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosaku. Dan kita ini adalah manusia roh. Manusia roh itu paling gampang kalau saya gambarkan. Di dalam tubuh saya, ini ada hati kecil, mungkin sejarum. Di dalam hati kita. Kemudian dibalut dengan jiwa yang masih memiliki nafas. Dan dibalut lagi dengan tubuh. Nah, tubuh, jiwa, dan roh itulah menjadi satu kesatuan. Yang Tuhan perintahkan, jangan sampai cacat. Angel loh itu. Ya. Kemudian jiwa itu adalah fungsinya. Connect. Coba pikiran toh pasti yang diantem dulu toh. Ketika saudara susah pasti pikiranmu kalau. Tidak peduli dia sejak masa kanak-kanak atau sampai dengan dia usia senja. Usia senja gampang mantu deh gak entos misalnya. Pusing. Langsung ngedrop kan. Itu jiwa. Kemudian jiwa itu bisa merasakan. Oleh karena itu kita butuh tuntunan daripada Tuhan. Kemudian dipasang juga dengan cita-cita dan harapan. Ketika saudara sejak masih muda ingin bekerja dan seterusnya, saudara akan memperoleh income yang besar, kedudukan yang besar. Kalau cowok ingin istri yang cantik, kalau yang cewek ingin cowok yang dandy dan lain sebagainya. Itu bisa dirasakan di dalam jiwa. Kemudian dibalut di dalam tubuh. Sehingga tubuh itu coba kalau orangnya tenang, pasti badannya gemuk, muka belakang, kiri, kanan. Ya toh? Betul toh? Oh, Lisa ketawa-ketawa. Betul kan? Enggak salah kan? Kalau kita ini menjadi manusia roh, hidup dan tubuh kita mengalami ketenangan, mengalami kedamaian yang Tuhan janjikan dan bisa diterapkan di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu bekerja, di mana kapan? Roh Kudus itu roh yang kecil. Dan ada roh besar kalau saudara baca seperti yang dikatakan oleh Letkol Esra ya pada saat itu yang berbicara di sini. Roh itu adalah roh yang selalu melakukan koneksitas atau connecting antara roh yang kecil dan itulah yang menuntun hidupmu. Dan biasanya ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh, 9 buah roh. Ya. Jadi ketika saudara melayani Tuhan juga tidak akan dipaksa-paksa lagi dengan sadar saudara. Karena ada upah, ada tuntunan, dan ada hidup yang senantiasa ketika saudara berjalan dalam hal yang salah, diluruskan kembali. Dan tentunya apa yang Tuhan minta? Kedisiplinan kan? Tidak ada ceritanya gereja itu kalau buka jam 6 tidak ada orang, jam 7 aja, tidak ada. Ya, contoh yang paling gampang, saya selalu menggunakan contoh-contoh aja supaya tidak terlalu sulit. Lah, kemudian ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah yang bekerja ya seperti yang dikatakan oleh Pak Mayor kalau khotbah Parakletos ya. Dia itu punya sifat penolong, sifat penghibur, sifat penasehat,
sifat yang memberi kekuatan. Dan itulah yang selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Seringkali di dalam diri kita ingin sukses yang sering dalam sudut pandang yang berbeda. Pak Sersan, saya kutip sedikit, karena ini pas hari raya, pas juga bagaimana semangat itu berapi-api, dan bagaimana kesuksesan itu bisa terjadi. Orang itu pasti punya cita-cita kan, kepingin jadi orang sukses. Tapi kita salah kadang-kadang mengartikan. Yang terbaik, yang baik itu belum tentu terbaik, itu harus tahu. Ya. Kemudian orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil, bukan saya katakan. Tapi biasanya yang diinginkan kepingin berhasil, padahal orang sukses itu orang yang sempurna keberhasilannya. Kemudian orang sukses adalah orang yang berhasil untuk mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Itu yang penting. Coba si A gitu. Ada yang mau, saya mau cari 10 director misalnya. Kan kepingin kan? Gak bisa dia. Karena sesuatu yang berhasil didapatkan sesuai keinginan kita, kedagingan kita. Dan belum tentu menjadi kebaikan di dalam hidup kita masing-masing. Camkan baik-baik. Belum tentu. Ya. Oleh karenanya Allah menuntun di dalam kehidupan kita, meminta senantiasa pertolongan yang sempurna. Bagaimana connecting antara roh yang kecil dengan roh yang besar. Dan bagaimana kita ketika kita menghadapi suatu masalah, Parakletos pun memberikan pertolongan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, proses sudah kita ajarin. Tapi seperti di dalam kitab Kejadian pun di situ dikatakan bahwa seseorang itu tidak akan jalan mulus-mulus terus ya. Tidak akan, tidak mungkin. Kalau ada pendeta yang gitu, keliru. Pencobaan pasti datang, masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Kalau enggak, saudara tidak akan mengalami suatu kesuksesan yang luar biasa. Dan bagaimana dengan orang-orang Kristen yang cukup memahami akan kebenaran firman-Nya? Coba dibuka di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Di situ kata kuncinya. Selagi dicobai dengan berat, di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya karena kemurahan Tuhan. Wow, itu satu ayat yang luar biasa. Pegang itu ayat. Kata kuncinya di situ. Inilah firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tidak lama kalau khotbah memang, tapi saya hanya memberikan inti-intinya. Tapi saudara akan paham akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya tutup dengan satu kesaksian saya hanya beberapa menit. Saya itu kena periksa pajak. Tahu kalau sudah diperiksa. 8 bulan. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Keluarnya angkanya seret, gede. Kemudian hati saya itu biasanya saya bicara kan pakai suara hati saya. Enggak dengerin itu, saya bilang, coba hubungi itu kepala kantornya. Hadapi aja. Dihadapi. Terus saya akan menghadap, tahu. Ya sebelum saya khotbah ini ngadep. Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya. Dari angka yang besar, saya dapat angka yang paling kecil, saya katakan. Sampai anak saya bingung, kok bisa kamu Pak? Ya bisa lah. Suara hati itu kan berbicara, karena ada roh yang kecil dan roh yang besar itu ada connecting. Luar biasa tuntunan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan percayalah, saya tidak tahu pergumulan saudara pada pagi hari ini. Bisa jadi saudara galau, bisa jadi saudara PT,
Bisa jadi menjadi permohonan yang gak kunjung-kunjung datang. Belajar prosesnya dengan benar. Taati ibadah-ibadahmu dengan benar. Kita tahu adalah ibadah adalah persekutuan daripada orang-orang khusus dan suci. Kerjakan itu dulu ya. Minta tuntunan pada Tuhan. Seperti tadi saya katakan beberapa itu adalah contoh-contoh yang paling gampang diterapkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ada kemarin saya ketemu ya, salah satu teman yang asalnya kaya. Saya dengar, loh di mana itu si B? Sekarang masuk penjara. Masuk penjara. Oh titik karena ada hutang yang belum dibayar. Karena hutang itu bisa berbau pidana dan berbau perdata. Peraturan boleh berubah, firmannya tetap. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Mayor. Haleluya. Baik, Roma 12 ayat 1. Ini menjadi tema teritori kita saudara-saudara sekalian. Di bulan Februari, maka subtemanya berbicara tentang biarlah api imanmu terus bernyala-nyala. Gitu. Ya kan? Dan ini menjadi, Roma 12 ayat 11 Pak. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita saudara-saudaraku, sehingga tema ini mengajak kita sebenarnya untuk kita terus semakin kuat dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, ya kan? Sehingga dikatakan jangan kerajinmu kendor, biarlah rohmu menyalanya melayani Tuhan. Saya coba ingin luruskan tentang ada roh besar dan roh kecil itu saudara-saudaraku. Ini berbicara tentang bagaimana roh manusia dan roh Tuhan, gitu ya. Jadi waktu dibicara tentang biarlah rohmu menyala-nyala, maka kata rohmu pada bagian ini berbicara tentang roh manusia, roh saudara dan saya. Tapi kita punya penuntun yang luar biasa yang dikatakan tadi, penghibur, penguatkan hidup kita itulah Roh Kudus Tuhan. Kiranya mari kita terus setia kepada Tuhan saudara-saudara sekalian. Bahwa perjalanan hidup kita di tahun 2024 selalu saya katakan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Tapi perlu hari ini kita belajar supaya api iman kita terus bernyala-nyala gitu. Ya kan, api iman saudara sekalian terus bernyala-nyala. Karena apa? Karena memang kepercayaan dan keyakinan kita bisa menjadi kendor saudara-saudara sekalian. Pada waktu kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak kesulitan. Bukan hanya saudara-saudara, kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan juga ada banyak menghadapi persoalan. Beberapa hari kemarin kami mengunjungi salah seorang opsir yang sedang sakit saudara-saudara sekalian. Dan mengalami kondisi yang harus pengobatan lebih lanjut. Artinya adalah bahwa sebagai manusia, saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Hanya Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Hanya doalah yang dikatakan firman Tuhan tadi menjadi kekuatan penting atas hidup kita. Saya selalu serukan bagi kita sekalian, mari kita berdoa. Ambil komitmen doamu kepada Tuhan. Ambil waktumu berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah berkomitmen, saya mau komitmen di tahun ini ada dalam persembahan doa, ada dalam ibadah PD, ada berdoa kepada Tuhan, lakukan itu. Jangan tinggalkan komitmen kepada Tuhan karena memang perjalanan hidup ini saudara-saudaraku selalu berada dalam sebuah kondisi yang namanya hidup dekat dan berdoa kepada Tuhan. Ingat bahwa ada sebuah karya keselamatan yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Hargai karya keselamatan itu. Hormati karya keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara sekalian. Di bulan depan kita peringati. Enggak mudah saudara sekalian. Yesus menghadapi salib itu enggak mudah. Enggak mudah. Hanya untuk apa? Untuk saya. Untuk saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita menghargai karya salib itu? Bagaimana kita menghargai karya terbesar yang Tuhan buat bagi saudara dan saya? Sehingga hari ini tema teritori kita sangat luar biasa. Biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena Yesus berjuang. Dia enggak pernah patah semangat. Walaupun dia harus menghadapi Golgota. Harus menghadapi kematian. Enggak pernah kendor sedikit pun hatinya untuk terus melayani. Untuk saudara dan saya supaya kita terima anugerah terbesar dalam hidup kita. Mari saudara-saudara sekalian, saya dorong kita di tahun 2024 ini. Mari terus kita setia, kita taat, ambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tanggalkan kemalasanmu, tanggalkan kesibukanmu, tempatkan dirimu untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara ada menempatkan Tuhan, itu firman Tuhan katakan, maka engkau akan melihat keberhasilan, engkau melihat keberuntungan. Kalau hari Jumat di dalam ibadah GPS, walaupun kami gak banyak yang hadir, pertamanya hanya 12 orang murid Tuhan Yesus, saudara-saudara, ditambahin jadi 15 orang saudara-saudara sekalian. Dikatakan bahwa waktu engkau mau percaya, mengutamakan Tuhan, memberi kepada Tuhan,
Maka Alkitab katakan dalam kitab Ulangan kalau tidak salah, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, usaha pekerjaan akan diberkati. Ini kunci sederhana yang dikatakan oleh Pak SMK tadi. Kesuksesan, keberhasilan waktu engkau mau ada hidup dekat dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudara sekalian, saya katakan saya nggak tahu saudara sedang pergumulan apa hari ini. Apa rencana hidupmu di tahun ini? Apa resolusimu di tahun ini? Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan uangmu. Tapi andalkanlah Tuhan, karena Dia mau datang, Dia mau mati, Dia mau bangkit bagi saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian tadi, karya terbesar dalam hidup kita yang Tuhan buat bagi saudara dan saya pada hari ini. Ada bangku anugerah di mana saudara boleh berlutut, boleh berdoa kepada Tuhan, meminta, menaikkan apapun dalam hidup saudara dan saya, dalam semua apapun yang kita alami dalam hidup ini. Mari saudara-saudara sekalian ambil waktu sejenak. Gak ada yang gak bisa Tuhan lakukan. Saya terus katakan, biarlah api imanmu terus menyala-nyala. Tantangan ada, persoalan ada. Orang-orang percaya harus punya iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh dalam Tuhan. Saya akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Dari bagian yang pertama, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kau mau berdoa, membawa rencana hidupmu. Oh masih lama Mayor, masih tahun 2020 berapa? Oh masih bulan Mei, oh masih bulan ini, apapun itu. Saudara perlu membawa itu dalam doamu. Kau perlu membawa itu dalam doamu kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah apapun dalam semua kehidupan yang saudara ingin lakukan bersama dengan Tuhan. Ada bangku anugerah, saudara boleh berdoa, di tempat duduk boleh berdoa, lakukan yang terbaik, meminta kekuatan hari ini kepada Tuhan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan Tuhan. Hanya ada di dalam Yesus, dalammu Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Mari saudara sekalian, ada yang berdoa di bangku anugerah. Jika ada yang mau berdoa lagi, lakukan itu hari ini. Ada karya terbesar, kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan ulangi kornya lagi saudara sekalian, dan saya beri kesempatan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan hari ini. Saya nggak pernah tahu saudara sedang punya pergumulan apa. Saya nggak pernah tahu saudara sedang mengharapkan apa. Tapi saya katakan bahwa hari ini Tuhan mengenal engkau lebih daripada engkau kenal dalam dirimu sendiri. Tuhan lebih tahu apa yang kau sedang harapkan. Tuhan lebih tahu apa yang kau sedang inginkan. Tuhan lebih tahu apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Apakah hari ini kau sedang membuat begitu banyak rencana hidupmu? Apa kau sedang bergumul untuk pekerjaan dan usahamu? Atau dengan pendidikanmu dan apapun yang kau sedang pergumulkan hari ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan lebih tahu dari apa yang kau tahu. Satu hal yang Tuhan mau, kau perlu datang kepadanya. Kau perlu menyerahkan semua yang menjadi kegalauanmu, kekhawatiranmu, usaha dan pekerjaan dan rencanamu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan itu bagi saudara dan saya. Kalau saudara mau ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kornya sekali lagi. Karya terbesar Tuhan, hanya karya-Mu yang melayakkan kami untuk manggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Hanya karya-Mu yang melayakkan kami untuk boleh bertelut, menyembah Engkau dan berbicara kepada Engkau. Kiranya kami boleh mempergunakan waktu ini dengan baik untuk bertemu dan berbicara kepadamu Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananku karya anugerah itu. Apapun yang kau sedang hadapi, maka kau melihat bagaimana karya terbesar yang Tuhan buat bagi hidupmu. Oh, katakan sama-sama, karya terbesar Tuhan. Oh, karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku. Sekali lagi saudara sekalian, mari terima karya itu. Apapun karya itu menyelamatkan engkau, karya itu memberikan kemenangan bagimu. Oh, karya terbesarnya dalam hidupku. Ku
katakan sama-sama, siapa Yesus? Ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan, karena karya-Mu lah kami ada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena karya-Mu lah yang membuat kami boleh berjumpa dengan Engkau. Karena karya-Mu yang terbesar itulah yang memberanikan kita melangkah menghadapi hidup ini. Karena karya terbesar-Mu itulah yang meyakinkan kami waktu kami berseru, Engkaulah Allah yang datang untuk menolong kami. Hamba serahkan setiap umat-umat-Mu, mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang berdoa kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka doakan secara pribadi, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemenangan-Mu bagi setiap mereka yang datang kepadamu. Kami yang berdiri di tempat kami masing-masing, kami yang berdiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba menumpangkan tangan kepada mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Karena kami percaya karya anugerah terbesar, keselamatan itu membuat kami menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang duduk, kami yang berdoa, apapun yang kami bawa kepadamu Tuhan hari ini, dalam doa kami, harapan kami, keperluan kami, rencana-rencana hidup kami, di dalam nama Yesus, Tuhan jawab dalam kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, semua apa yang kena kami gumuli, kami gak mampu berjalan sendiri. Dan hamba berdoa, kiranya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan ada setiap kami yang sedang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, karena kami tahu karya anugerah-Mu memulihkan kesehatan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, untuk apapun yang kami boleh alami sampai hari ini. Kami tahu kami tidak sendiri, kami tahu kami tidak sendiri berjalan, tapi ada tangan Tuhan yang memegang kami, membawa kami kepada kemenangan. Ajar kami untuk kami mau dipegang Tuhan, ajar kami untuk kami mau disertai Tuhan. Tidak berjalan dengan keegoan kami, tidak berjalan dengan merasa kami mampu, merasa kami bisa, merasa kami hebat. Ajar kami Yesus, bahwa Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang terbesar dalam hidup kami. Sehingga kami mau terus mencari Engkau, bertemu Engkau dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Mereka yang sudah melayani, hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Baik Ibu Melani memimpin ibadah, Tuhan memberkati hamba Tuhan ini. Tuhan berkati hidup rumah tangga pelayanannya. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, dan setiap pekerjaan diberkati. Kami berdoa Pak Yupito, Tuhan juga berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, usaha-usaha, anak-anak, anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Sebagai opsir setempat, berkati mereka Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemain musik, hamba tumpang tangan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, pekerjaan rumah tangga anak-anak mereka, pendidikan diberkati Tuhan. Para singers, hamba berdoa Tuhan juga berkati mereka Bapa, berkati pribadi mereka, rumah tangga, pergumulan pekerjaan, harapan dan cita-cita mereka diberkati Tuhan. Masukkan LCD, hamba berdoa Engkau memberkati, yang mengatur sound system Tuhan berkati, yang mengatur ibadah online Tuhan memberkati, yang mengatur kamera untuk kami boleh beribadah Tuhan berkati, yang mengoperasikan laptop Tuhan memberkati, yang di tim kolektan Tuhan berkati, semua kami Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, kami percaya kami akan menjalani hari-hari ke depan. Kami yakin bahwa kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semuanya. Terpujilah Tuhan,
Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara. Kumuan Korops oleh Bapak Yupita Muntono. Mari Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Mel yang sudah sebagai pemimpin ibadah pada pagi hari ini dan semua saudara-saudara yang mengambil bagian terlaksananya ibadah kesucian pada pagi hari ini. Sebentar ada sekolah minggu ya. Sekolah minggu. Nah, kemudian sore ada ibadah tebusan dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Kemudian tanggal 14 pergunakan hak pilih kita ya. Itu ada 5 kartu ya. Supaya sekarang yang didoakan hanya kepinginnya 1 putaran atau 2 putaran, tidak peduli siapa yang pilih. Kalau 1 putaran ekonomi akan lari-lari, tapi kalau 2 putaran, wah ya tahu, tidak lari-lari di tempat terus ya. Jadi gunakan hak pilih ya, tergantung hati saudara-saudara sekalian. Gereja tidak memihak, tidak boleh soalnya ya. Ada hari Valentine ya, tanggal 14 juga. Kemudian kalau hari Minggu yang lalu ada ibadah tebusan ya. Busek pakai baju ini, saya pikir pakai baju kebaya dia. Yang lainnya bajunya cantik-cantik, ya, dia pakai model opsir ya. Minggu itu hujannya deras sekali ya, sebetulnya saya mau hadir ya. 30 cm itu dari rumah saya itu. Kalau pada saat PKW ada di sini, hujannya begitu deras, anginnya begitu kencang, gereja ini nggak bocor. Tapi tiba-tiba saya Senin pagi atau Selasa pagi, Selasa pagi rasanya. Selasa juga hujan. Tapi tidak terlalu ada kencang anginnya. Gereja ini bocor, mungkin ini kali ya, lubangnya ya. Jadi, waduh saya pikir kenapa lagi nih ya. Susah ini kalau pas segini gede ini, lumayan ini. Kemudian saya panggil tukang, karena angin tidak berKTP, jadi ya toh angin tidak berKTP toh katanya. Salah satu paslon, jadi ya sudah tidak bisa apa-apa ya. Ternyata apa? Kena angin, gentengnya pecah. Tapi Tuhan sudah selesaikan semua, sebab kalau tidak cepat saya selesaikan, hancur. Saya pikir wowongnya waktu itu, ternyata enggak. Gentengnya, ya, enggak bisa dilapisi, kena gempasan angin. Karena angin tidak berKTP, jadi tidak kita bisa minta pertanggung jawab ya. Tapi Tuhan sudah bantu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Yang namanya Pak Angin itu udah KTP-nya dia. Iya, juga agak sedikit bocor, jadi agak sedikit kuning itu saudara. Kalau itu agak sedikit terkulpas dia, jadi mungkin nanti kan kita bisa coba perbaiki karena supaya kelihatan tetap indah saudara-saudaraku. Jadi sebenarnya ada seng yang lapisannya dia agak terangkat karena anginnya kencang. Itu Pak Wandi bilang, wah memang kemarin selama saya di Surabaya dia bilang Pak, itu kemarin dengan anginnya kencang sekali. Jadi memang ada satu hari anginnya kencang saya nggak tahu hari apa itu. Itu sangat kencang sekali dan itu berkepanjangan gitu. Jadi agak seng pelapisnya terangkat, jadi air hujan terbawa kemari dan dia masuk kemari. Dan ini sudah selesai, sudah diberesin kemarin dan semua sudah jalan dengan baik. Tinggal kita memperbaiki saja, agak kuning-kuning, agak terupas-kupas supaya tidak berkepanjangan. Nanti kita akan memperbaiki bagaimana caranya. Saya pikir saudara-saudara lebih pintar daripada saya untuk hal-hal seperti ini, seperti itu. Baik, kegiatan kita sudah diumumkan ya, nanti sore ada ibadah tebusan saudara-saudara sekalian. Saya terus mendorong kita mendorong saudara-saudara sekalian untuk datang dalam ibadah-ibadah tebusan ya. Jadi para opsir setempat, jemaat-jemaat, ya mari kita hadiri saudara-saudaraku ibadah-ibadah tebusan kita, karena memang perlu semangat terus kita untuk ada dalam ibadah-ibadah kita saudara-saudaraku, karena selalu dalam ibadah tebusan tuh nggak banyak yang hadir gitu ya. Tapi kita percaya bahwa ibadah tebusan di Korops kita selalu bisa lebih banyak yang hadir. Oleh sebab itu saya dorong kita, saya minta kepada saudara-saudaraku, mari hadiri untuk ibadah-ibadah tebusan kita saudara-saudara sekalian. Saya pikir kita bisa memberi waktu yang terbaik 1 jam pada sore hari untuk kita ada dalam rumah Tuhan di tempat ini. Sebelum saya membacakan pengumuman Korops saudara-saudaraku, kita sudah mengakhiri kemarin rapat Natal ya Pak Budi ya, sudah selesaikan semuanya, dan di bulan Maret kita ada kegiatan penting saudaraku, ada ibadah-ibadah khusus. Nanti kita ada ibadah Tuhan Yesus juga. Bulan Maret itu ada masukan saran daripada Busek
Bu sekretaris gitu ya. Ada kegiatan yang namanya kegiatan, saya nggak tahu membuatnya, dia panjang kali buatnya. Saya bingung juga menyimpulkan kita temanya apa gitu. Tapi saya pikir saya akan membuat sebuah tema namanya ibadah gabungan keprajuritan gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Dan kita akan belajar bersama-sama pada itu. Saya tinggal mengatur kapan waktunya, hari libur atau apa saudaraku, supaya kita bisa memahami tentang bagaimana bala keselamatan, bagaimana seorang berbala keselamatan. Mungkin kita perlu di-refresh kembali bagaimana sih pakaian seragam bala keselamatan yang benar. Itu menjadi penting saudara-saudara sekalian, karena kita satu bala ya, satu bala. Jadi penting kebersamaan, penting kesatuan di dalam uniform, dalam pemakaian apapun, dalam beribadah dan sebagainya. Dan juga kita akan menyinggung tentang baptisan perjamuan kudus. Perlu kita bicarakan sejenak saudara-saudara sekalian, karena nanti saya akan coba membagikan buku saku. Ada namanya buku saku yang sudah terbit, buku saku tentang perjamuan dan baptisan gitu loh. Nah, buku saku itu saya dikasih kepada para opsir saudara-saudara sekalian. Bukunya kecil, tapi itu memuat tentang bagaimana kita bisa menyampaikan, kita bisa memahami tentang perjamuan kudus dan baptisan yang bala keselamatan lakukan saudara-saudara sekalian. Dan itu menjadi sebuah kekuatan penting. Dan sekarang memang sistem buku saku ini sangat penting sekali saudara-saudara sekalian. Dan itu sangat dilakukan sehingga dibawa kemana-mana itu menjadi gampang saudara-saudara. Itu dibagi para opsir-opsir tentang buku saku, sehingga semua punya konteks berpikir yang sama, punya prinsip yang sama tentang apa itu perjamuan kudus dan apa itu tentang baptisan, mengapa bala keselamatan melakukan itu semua diatur di buku saku. Kita nanti coba belajar secara singkat saudara-saudara sekalian tentang hal seperti itu. Saya nggak tahu, saya menantikan saja bagaimana saudara ingin mengatur waktu itu sehingga kita punya kekuatan-kekuatan penting di dalam menjalani hidup kita sebagai warga ataupun prajurit bala keselamatan. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, pada minggu ini, kok saya udah baca bulan Maret, mau cepat-cepat ulang tahun sudah ini, masih bulan Februari ini. Ya, yang berulang tahun saudara-saudaraku Bapak Roni pada tanggal 13. Saya nggak berubah ya, saya ada tanggalnya 2 biasanya. Sama kayak Pak Yupito juga, karena ada 2 juga tanggalnya. Jadi 2 kali lah nggak apa-apa ya. Bapak Roni Andi Putra itu yang terdaftar di tanggal 13. Lalu ada Ibu Soli Chu tanggal 14. 2 itu saja dalam minggu ini saudara-saudaraku. Mari kita mempersiapkan diri kita, saya katakan mempergunakan hak pilih kita. Saya belum dapat undangan, nggak tahu kalau undangan makan bolehlah saya terima. Belum dapat undangan saudara-saudara. Tapi mari pergunakan kesempatan itu ya, saudara-saudara pemula-pemula yang baru pertama memilih, ya pergunakan waktu itu untuk memilih tanggal 14 Februari ya. Dan saya percaya kita akan melihat nantinya siapa pemimpin terbaru dalam negara kita. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan pasti memilih yang terbaik untuk bangsa ini. Ada sekolah minggu, hari ini ada kegiatan pelayanan sosial anak-anak sekolah minggu. Ya, setelah ibadah sekolah minggu ada pelayanan sosial anak sekolah minggu. Kita doakan dan terima kasih untuk pemberian saudara-saudara sekalian yang sudah mendukung anak-anak sekolah minggu ya. Dan saya percaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Hari Jumat ada ibadah GPS ya Pak Nyo ya. Dan ada acara khusus katanya ya, acara khusus ya. Dan kita nantikan tuh. Jadi nggak pakai WL katanya, pakai MC. Wah ini luar biasa ya, MC ya. Ya. Jadi kita hadir ya, saudara saya hadir ibadah GPS. Ada hal yang menarik saudara-saudara sekalian dan kita percaya itu memberikan kita semangat terus untuk dalam rumah Tuhan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara sekalian. Minggu depan ada Wasda PKP ya, minggu ketiga ya. Ya, ada Wasda PKP juga minggu depan ya. Baik, Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita akan terima doa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, kita nyanyikan lagu itu. Lalu kita berdoa dan menerima doa berkat itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku.
Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hamba serahkan semua umat-umat-Mu Tuhan. Mereka akan kembali dari rumah-Mu ke rumah mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjaga mereka dalam perjalanan tibar masalah selamat. Sepanjang minggu ini hamba berdoa, berkati jemaat-jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka berhasil Tuhan. Tuhan buat mereka beruntung. Dan kami percaya waktu mereka mengandalkan Tuhan, maka kemenangan mereka terima atas hidup mereka. Kami serahkan semua pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong dan kiranya Tuhan terus memberikan roh yang terus bernyala-nyala atas jemaat-jemaat-Mu untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari ini ada ibadah sekolah minggu, ada pelayanan sosial yang dilakukan dan ada ibadah tebusan. Hamba berdoa Tuhan terus jamah hati jemaat-jemaat-Mu supaya mereka juga boleh hadir dalam ibadah-ibadah pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama-Mu yang sudah berulang bersyukur, kiranya Tuhanlah penjaga-Mu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak pernah akan menyakiti Engkau pada waktu siang atau pada waktu bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga Engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa-Mu. Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu. Dan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menjadikan Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.